Assalamualaikum. Kita kebut yuk, lanjut ke tema 8 dengan judul keselamatan di rumah dan di perjalanan. Ayo yang belum subscribe, yang cuma nonton doang tapi nggak subscribe. Diklik dong subscribe-nya biar semangat nih bikin videonya. Hal pertama yang akan kita bahas adalah aturan. Setiap kegiatan itu memiliki aturan yang berlaku. Misalnya saja dalam kegiatan olahraga, dalam belajar, bermain, semuanya ada aturan. Aturan itu juga penting untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kalau misalnya nih kita sedang berkendara melanggar lampu lalu lintas, itu membahayakan diri sendiri juga bisa berakibat mencelakakan orang lain. Selanjutnya, untuk keselamatan dalam keluarga ini caranya adalah dengan cara satu menjaga kebersihan lingkungan rumah, kedua menjaga keamanan rumah. Aturan keselamatan di perjalanan contohnya nih menyeberang di zebra cross ya. Yang kedua, berjalan kaki di trotoar agar tidak tertabrak kendaraan bermotor. Yang ketiga, berkendara naik motor harus memakai helm supaya aman. Yang keempat, berkendara naik mobil harus memakai seat belt untuk mencegah pengereman mendadak. Lanjut kita ke huruf kapital. Huruf kapital yang sebelumnya udah pernah dibahas ya di tema 6. Nah, kali ini ada lagi penggunaan huruf kapital pada awal kata ganti Tuhan. Misalnya, Yang Maha Esa, Y-M-E itu huruf kapital. Yang Maha Kuasa juga Y-M-K itu hurufnya kapital. Selanjutnya ada tanda koma, digunakan sebelum kata sambung untuk memisahkan induk kalimat dengan anak kalimat dan memisahkan perincian. Contohnya nih yang pada kata sambung, adiknya malas, tetapi kata sambungnya tetapi, kakaknya rajin. Nah, sebelum kata tetapi diberi koma. Selanjutnya, kalau diundang, koma, saya akan datang, titik. Tuh, setelah induk kalimat diberi koma. Berikutnya lagi ada contoh, Sita membeli buku, koma, pensil, koma, rautan, koma, dan penghapus. Itu memisahkan perincian. Sekarang kita ke tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat berita dan untuk memisahkan angka. Contohnya, ibu membeli bubur ayam untuk sarapan. Titik itu adalah kalimat berita. Maka diakhiri dengan tanda titik. Contoh selanjutnya, saat ini pukul 2.15, artinya pukul 2:15. Itu juga pemisahnya menggunakan titik antara jam dengan menit. Selanjutnya, penggunaan tanda seru, yaitu biasanya digunakan pada akhir kalimat seru, kalimat ajakan, perintah, dan larangan. Contohnya, wah bagus sekali lukisanmu. Pakai tanda seru. Ini kalimat seru ya. Berikutnya kalimat larangan. Jangan sentuh pisau itu. Itu juga diakhiri tanda seru. Ayo kita bermain di lapangan. Itu kalimat ajakan ya, pakai tanda seru juga. Tolong tutup pintu itu. Diakhiri tanda seru lagi. Ini contoh kalimat perintah. Lanjut kita ke tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Cirinya kalimat tanya itu ada kata tanyanya. Nih seperti contoh kalimat di bawah ini. Berapa usiamu? Apa perbedaan singa dengan harimau? Di mana kau meletakkan bukumu? Itu contoh dari kata tanya nih. Berapa, apa, di mana, ada juga yang lainnya ya. Kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Di sini kita akan membahas tentang kesenian nih. Lagu ciptaan Ate Mahmud. Di sini ada 3 ya di buku tema 8. Ada Terima Kasih Ya Tuhan, biramanya 2/4, tempo lambat.
Lagu Lonceng Ayah birama 2/4, temponya sedang. Dan Bulan, biramanya 3/4, temponya sedang. Nada kalau cuma satu, dia berdiri sendiri, itu dibunyikannya satu ketukan. Contohnya di sini nada do. Dia akan dibunyikan satu ketukan. Apabila nadanya ada garis di atasnya dan di bawahnya ini ada 2 angka, contohnya itu angka 6 dan 7 atau la dan si, maka masing-masing dibunyikan setengah ketukan. Tanda lebih besar artinya tekanan nada kuat. Tanda lebih kecil artinya tekanan nada lemah. Selanjutnya alat musik ritmis, yaitu alat musik tak bernada. Contohnya gendang, tifa, tamborin. Itu mereka nggak punya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi disebut alat musik ritmis. Kita ke contoh permainan yang memerlukan persatuan. Ada kasti, sepak bola, gobak sodor, meniru binatang berjalan di air. Ini juga kelompok ya, dan masih banyak yang lainnya. Bermain harus sportif, tidak boleh curang. Oh iya, untuk halaman menggunakan sapu lidi. Jangan pakai sapu ijuk, karena sapu ijuk untuk menyapu di dalam rumah, menyapu lantai. Dan membersihkan debu bisa menggunakan lap atau kemoceng. Pola lantai adalah denah perpindahan penari ketika menari di panggung. Misalnya, di sini pola lantai ada bermacam-macam. Ada yang vertikal, jadi penarinya baris dari depan ke belakang. Ada yang horizontal, penyamping dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Diagonal, miring ya, dari depan miring ke, misalnya depan kiri ini miring ke belakang kanan. Ada juga yang zigzag seperti huruf Z. Dan yang terakhir berbentuk pola lingkaran. Jadi penarinya melingkar. Contoh kerajinan dari bahan alam. Bisa terbuat dari kulit kerang, kulit jagung, dan kulit salak. Kita lanjutkan ke matematika. Tapi untuk latihan soalnya nanti di video tersendiri ya. Sekarang kita hafalkan aja yang ini. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Ada dari Januari sampai Desember tuh 12. 1 tahun 2 semester. Makanya kalian kalau sekolah ada semester 1, semester 2. Dan 1 tahun 3 catur bulan. 1 bulan 30 hari. Tapi ada juga yang 31 hari ya. Hanya saja untuk matematika misalnya ada hitungan bulan itu dianggapnya yang 30 hari yang dipakai. 1 bulan 4 minggu, 1 minggu 7 hari, 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 jam 3.600 detik, dan 1 menit 60 detik. Sekian dulu, dibulak-balik dihafalkan yang tadi. Untuk matematika nanti akan dibuatkan video tersendiri contoh soalnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.